Konsepnya di sini. Nah, agar kita tidak mengalami plagiasi, maka kita memerlukan parafrase. Jadi, redaksi inilah yang kita baca, kita pahami, lalu kita susun redaksinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara mudah, pada postingan atau upload video kali ini, cara mudah akan berbagi tips bagaimana kita membuat analisis bahan ajar, mengerjakan analisis bahan ajar pada aplikasi LMS Space PPG Madrasah. Nah, tentunya setelah kita klik bagian analisis bahan ajar, kita akan menemukan 4 KB. Lalu kita lihat KB yang akan kita kerjakan. Biasanya di sini terdiri video, jurnal, dan ada juga materi ajar. Nah, khusus pada video ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita membuat tugas yang ini ya, analisa bahan ajar terutama untuk jurnal. Di sini yang diminta adalah 5 konsep, lakukan evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi, kemudian tulis kelebihan dan kekurangan, serta kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Nah, langkah awalnya tentu sobat melihat instruksi dulu ya. Instruksi yang diminta itu video atau jurnal atau materinya. Nah, setelah diketahui, ya baru itu yang kita lakukan tugasnya. Nah, namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas yang bagian jurnal ya. Yang bagian jurnal bagaimana kita mudah menemukan 5 konsepnya dan deskripsinya, karena ini biasanya yang panjang. Kalau mengenai evaluasi dan refleksi nanti kita singgung secara sekilas saja ya. Nah, saya sangat menyarankan kepada sobat dalam mengerjakan ini, kan ini biasanya diketik langsung di sini ya. Namun saya lebih senang mengerjakan ini dengan cara kita itu membuatnya di Excel, di Word dulu ya. Di Word ini kita copy aja master yang kemarin di model 6, kita pindahkan ke sini. Nah, supaya nanti formatnya sudah kita miliki ya. Kita ganti dulu ini modulnya, modul 7 kita ganti nantinya. Nah, lalu kita buka. Nah, seperti ini. Coba saya besarkan. Nah, ini sudah ada kita buat resume-resume di atasnya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi bahan inilah nanti yang akan kita copy langsung. Jadi ini ada 5 konsep. Ini tapi artikel yang lain ya. Nanti saya akan sharing bagaimana cara mengambil 5 poin terpentingnya ini dari artikel ya. Kemudian nanti kita bahas sedikit tentang evaluasi dan refleksi, serta kelebihan dan kekurangan, serta cara mengaitkan bahan ajar artikel dengan moderasi beragamanya. Oke, kita bahas dulu cara menemukan 5 konsepnya. Ini dari artikel yang sebelumnya ya. Untuk artikel yang dari sini, yang ini tadi sudah saya download dua-duanya. Saya masukkan di modul 7 itu ini ya artikelnya. Kita coba cek yang artikel yang KB1 dulu ya. Nah, ini artikel KB1, isinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian fokus artikel ini adalah evaluasi dalam proses pembelajaran. Pembahasannya kita bisa lihat langsung di bagian rumusan ya. Nah, ini rumusan. Maka nanti untuk bagian yang ini 5 konsep diharapkan tidak keluar dari artikel yang ini, dari pembahasannya ini tadi, dari pertanyaan ini. Nah, untuk mendapatkan ini tentunya kita ya kalau bisa membaca semuanya, tapi kalau umpamanya kita waktunya terbatas, kita tidak punya waktu untuk membaca banyak,
ada tipsnya kita mencari pada bagian akhir. Pada bagian akhir itu biasanya ada bagian penutup atau kesimpulan. Ini kenapa ada kurang atau internetnya ya? Nah, kita buka pakai aplikasi yang lain saja ya. Kita pakai ini saja. Nah, ini bagian kesimpulannya ya. Sudah terbuka ini ya. Bagian kesimpulan. Kita cek tadi di rumusannya. Apakah kesimpulannya sesuai dengan rumusan? Biasanya sih harusnya sesuai ya. Kalau dalam teori penulisan itu, penutup ini adalah jawaban dari rumusannya. Kita cek coba di sini. Bagaimana pengertian evaluasi belajar peserta didik? Nah, di sini ditemukan jawaban. Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan data informasi mengenai kemampuan belajar peserta. Nah, berarti sudah benar kan ini ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tujuan dan fungsi. Di sini ada tujuan. Ya, ada tujuan. Ini tujuannya. Kemudian juga di sini nanti ada fungsi. Ada fungsi ya. Kemudian ada manfaat. Kesinambungan sekaligus memberikan informasi. Nah, ini manfaatnya ada ya. Manfaat. Kemudian ada syarat penyusunan alat evaluasi. Nah, di bagian ini. Nah, ini adalah sebenarnya sudah kita diberikan konsepnya di sini. Nah, agar kita tidak mengalami plagiasi, maka kita memerlukan parafrase. Jadi, redaksi inilah yang kita baca, kita pahami, lalu kita susun redaksinya sendiri berdasarkan keperluan kita. Kalau umpamanya di sini keperluannya 5, maka kita pecah dari 3 ini menjadi 5. Misalkan di bagian awal kita khusus konsepnya konsep tentang pengertian evaluasi pendidikan. Nanti nomor 2-nya masuk ke tujuan dan fungsi, misalkan begitu ya. Kemudian atau nomor 2-nya tujuan, nomor 3-nya fungsi, nomor 4-nya manfaat, dan nomor 5-nya syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasinya. Atau bisa digabung tujuan fungsi nomor 2 ya, kita buat itemnya yang di sini nih, yang di sininya ya. Kemudian fungsi nomor 3, manfaat nomor 3. Kemudian nomor 4-nya syarat penyusunan alat evaluasi, dan yang ke-5-nya teknik evaluasi. Nah, sebenarnya di sini aja kalau kita nggak punya waktu untuk membaca secara keseluruhan. Nah, tapi kalau kita mempunyai kesempatan waktu, ya bacalah keseluruhan supaya kita dapat ilmu secara utuh, sekaligus mempermudah kita ketika kita merubah redaksi bahasanya. Nah, ini yang di artikel yang KB1 yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ini tadi sudah saya download juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya artikelnya. Di sini tapi tidak membuat secara khusus rumusan masalah ya. Tidak membuat rumusan masalah, tapi biasanya di bagian sebelum metode ini dia pasti ada yang mau dibahas. Seperti di sini biasanya ya, mulai dari sini. Nah, ini ada kata-kata untuk mengkaji lebih jauh, mengadakan penelitian tentang evaluasi. Nah, berarti ini rumusannya sebenarnya ini di sini ya. Sebenarnya di sini. Jadi dia akan melihat evaluasi pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan hasil. Nah, kita lihat kalau kesimpulannya kita buka pakai aplikasi yang lain supaya bisa terbuka 2 halaman ya. Nah, ini yang tadi kan ini ya rumusannya tentang evaluasi pembelajaran. Kita lihat di sini. Nah, pada tahap perencanaan evaluasi telah dirumuskan. Nah, kan dia pasti sesuai dengan ini ya. Kalau nggak sesuai biasanya pasti ditolak ya. Penelitiannya pasti ditolak karena rumusan itu pasti terjawab di kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah nanti yang
kita pecah menjadi 5 item. Kalau di sini bisa mungkin perencanaannya bagaimana, pelaksanaan bagaimana, hasilnya bagaimana, dan umpan baliknya. Atau perencanaan ini nanti bisa kita pecah lagi, perencanaan gurunya dan perencanaan secara dokumennya seperti apa, dilihat dari hasil kesimpulan yang ada ini. Nah, ya. Atau di bagian ini yang mau dipecah juga tidak masalah ya. Jadi usahakan di sini kan cuma 3 poin, ini kita jadikan 5 poin. Mungkin yang poin 2 ini kan panjang, nanti mungkin bisa dipecah ya, menjadi 2 sehingga nanti itemnya bisa menjadi 4, ditambah lagi yang bagian nomor 1 mungkin 2. Jadi diambil saja, yang penting sudah beda topik bisa dilihat. Misalkan ini perencanaan dari segi waktu, nah ini dari segi dokumen kan ada dari segi pelaksanaan dan waktunya. Nah, ini bisa dipisah ya, dipecah di sini. Nah, demikianlah teman-teman, sahabat guru, cara menemukan 5 konsepnya. Jadi kita cukup melihat rumusan masalah dan kesimpulannya. Tapi kalau punya lebih bagus lagi sih dibaca keseluruhan, karena kadang-kadang ada hal-hal penting juga yang bermanfaat bagi kita untuk menambah hasanah keilmuan kita, termasuk mempermudah kita dalam membuat redaksi beda dari kesimpulan yang sudah dibuat di dalam artikel atau jurnal ini. Nah, inilah yang saya lakukan, itu diketik di sini. Di sini formatnya ini sudah ada, sehingga kalau nanti artikel lainnya kita sudah tidak perlu membuat format lagi. Jadi di sini 5 konsep yang terdapat pada artikel jurnal. Nah, ini ganti judulnya. Judulnya kita ganti sesuai dengan judul jurnal yang ada ini. Nah, tadi judulnya apa? Kan ini ya, evaluasi pembelajaran agama pada ini. Nah, ini diganti yang ininya. Nah, kemudian 1 temuannya apa, ini dilihat di kesimpulan. Nah, kemudian untuk bagian evaluasi ini terkait dengan membahas kelengkapan materinya. Kelengkapan materi ya, evaluasi itu berhubungan dengan kelengkapan materi, mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. Apakah sudah dibahas dengan detail gitu ya. Jadi bahan ajarnya ini seperti apa? Apakah sudah mengucapkan fakta-faktanya seperti apa? Jadi kemudian kalau refleksi itu berhubungan dengan perasaan. Misalkan di sini penyajian bahan ajar ini bagaimana, menyenangkan atau tidak ya? Menyenangkannya jika seperti apa? Nah, itu apa yang menyebabkan menyenangkan. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan sebenarnya kurang lebih aja ya. Kelebihan ini terkait dengan materi itu runtun atau tidak, bahasanya mudah dipahami atau tidak. Kemudian ada sub-sub yang mempermudah pembahasan atau tidak ya. Kemudian kekurangannya itu ya kita bisa sampaikan di sini. Misalnya kekurangan dari misalkan bahannya terlalu banyak gitu ya. Bahannya terlalu banyak, atau ada beberapa istilah yang tidak dijelaskan. Atau mungkin juga kekurangannya itu artikel tersebut hanya melihat dari satu sudut pandang, misalkan cenderung membahas hal-hal yang negatif tapi kurang menunjukkan hal-hal yang positif gitu ya. Atau banyak mengupas masalah pengetahuan tapi kurang dari segi sikap dan keterampilan, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk bagian yang poin D terkait dengan moderasi beragama, ya hubungkan saja yang berhubungan dengan moderasi agama itu kan nilai-nilainya. Moderasi beragama itu yang penting kita tahu. Nilai-nilai moderasi beragama itu kan pertama berkaitan dengan damai, cinta damai ya, suasana aman, saling menghormati, toleransi, kemudian berlaku adil. Nah, mungkin kalau dari segi ini, dari materi yang ini kan terkait dengan evaluasi, yaitu misalkan masalah adil. Jadi bagaimana kita menyinggung pembelajaran itu harus adil dalam arti memberikan nilai itu harus benar, asas keterbukaan, kemudian menjaga perasaan orang lain, bagaimana nilai itu hanya diketahui oleh si yang dinilai, tidak dipublikasi untuk secara umum yang dapat menyebabkan orang lain merasa malu atau marah. Nah, itu bisa dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi apa saja sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan moderasi beragama, karena
ya nilai-nilai agama pasti ada masuk di setiap lini kehidupan. Nah, mungkin demikianlah Bapak Ibu Saudara yang bisa kita sharing pada kesempatan ini. Jadi saya dalam mengerjakan tugas ini meskipun di sini harusnya diketik di sini, saya biasanya kerjakan dulu di Excel, baru ini yang saya copy nanti ya, saya copy sehingga ngetiknya lebih enak gitu ya, dibandingkan kita langsung ngetik di sini. Itu biasanya untuk membuat item nomor dan lain sebagainya itu biasanya kurang rapi. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah.